Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan gametofit betina pada tanaman tomat atau Solanum lycopersicum. Nah, teman-teman bisa kita lihat pada poster yang ditampilkan. Di sana ada beberapa gambar. Nah, dua gambar yang di atas itu merupakan ilustrasi dari proses pembentukan gametofit betina. Untuk dua gambar yang di bawah itu merupakan proses pembentukan gametofit pada tanaman tomat. Nah, gambar yang ini merupakan ilustrasi lengkap dari proses pembentukan gamet betina. Kemudian yang ini adalah perbesarannya. Nah, gambar yang ini merupakan gambar pistil dari tanaman tomat. Nah, ini adalah bunga tomat dan ini adalah perlakuannya karena pada jurnalnya itu mengambil sebuah kasus. Ini adalah tomat yang normal atau wild type. Kemudian yang ini adalah yang diberi perlakuan khusus. Nah, untuk ini merupakan gambaran mikroskopik dari proses megagametogenesis pada tanaman tomat. Di sini sangat lengkap dari mula-mula kemudian hingga terbentuk akhirnya terbentuk dewasanya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan gambar detailnya satu persatu. Yang pertama, di sini bisa kita lihat ada proses atau alur pertumbuhan dari tanaman. Nah, teman-teman, seperti kita tahu, siklus hidup tanaman itu terjadi secara fundamental berbeda dari hewan. Hal ini ditandai dengan kehadiran dua generasi multiseluler yang berbeda. Yang pertama yaitu generasi sporoksit. Nah, tumbuhan memiliki generasi sporoksit yang mana bersifat diploid atau 2N. Nah, ini sikutnya 2N hingga menjadi tanaman dewasa 2N. Nah, fase yang kedua yaitu fase gametofit, di mana fase ini bersifat haploid atau N. Nah, mulai dari sini terbentuk gamet yang bersifat N. Nah, itulah yang membedakan daur siklus hidup tanaman dengan hewan. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke proses pembentukan gametofit betina pada tanaman. Nah, bakal biji terbentuk pada plasenta di dalam bakal buah. Primordium bakal biji mulai dibentuk dengan adanya pembelahan periklinal pada sel-sel di bawah lapisan luar plasenta. Mula-mula, primordium tampak sebagai tonjolan berupa kerucut dengan ujung yang membulat. Nah, seperti gambar A ini. Kemudian, sel sporogen pertama dapat dibedakan dalam bakal nucellus, oleh karena berukuran lebih besar dari sel lain dan memiliki inti lebih besar dengan sitoplasma berwarna lebih pekat. Nah, bisa kita lihat di sini yang berwarna kuning pekat ini bisa lebih dibedakan daripada sel lainnya. Dia memiliki inti yang besar dan sitoplasma yang berwarna lebih pekat dibanding sel-sel yang lainnya. Integumen bagian dalam mulai terbentuk pada jarak tertentu dari apex nucellus. Pembelahan periklinal pada protoderm mengawali pembentukan tersebut. Integumen mula-mula tampak seperti alur berupa cincin yang kemudian tumbuh ke arah apex nucellus. Dengan demikian meliputi nucellus, kecuali pada mikrofil di ujung distal ovulum. Pembentukan integumen luar, jika ada, terdapat pada protoderm di tempat yang sedikit lebih rendah dari integumen dalam. Perkembangan selanjutnya sama dengan integumen dalam. Pada umumnya, hanya ada sebuah sel induk megaspora yang terbentuk dalam setiap nucellus, meskipun ada juga beberapa tumbuhan lain yang membentuk lebih dari satu sel induk megaspora. Di bagian apeks dari nucellus, sebuah sel hipodermis atau lebih berdiferensiasi menjadi sel induk megaspora. Sel induk megaspora mengalami meiosis yang diikuti dengan pembentukan dinding di sekitar masing-masing inti dari keempat megaspora haploid yang terjadi. Umumnya, keempat megaspora tersebut tersusun dalam tetrad yang linear atau dalam satu deretan. Nah, seperti gambar ini.
Nah, ini tersusun dalam satu garis lurus. Ketiga megaspora yang berdekatan dengan mikrofil umumnya akan berdegenerasi. Sementara megaspora yang berdekatan dengan kalaza tetap bertahan. Melanjutkan perkembangannya menjadi gametofit betina. Maka gametofit akan mengalami pendewasaan melalui 3 kali pembelahan meiosis tanpa diikuti sitokinesis, sehingga dihasilkan gametofit betina yang mengandung 8 inti bebas. Nah, di sini sampai sini terbentuk 8 inti. Nah, jadi dari proses A ke C itu adalah proses meiosis. Kemudian masuk ke tahap D hingga I, ini adalah tahap mitosis. Pada masing-masing ujung sel gametofit, kalaza dan mikrofil akan terdapat 4 buah inti. Nah, bisa kita lihat di sini, pada masing-masing ujungnya terdapat 4 buah inti. Selanjutnya, terjadi pemindahan masing-masing satu inti dari kedua kelompok tersebut di atas ke pusat gametofit dan dinamakan inti polar. Nah, dari ini 4, kemudian satu pindah ke tengah, yang atas juga pindah ke tengah. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Ketika inti yang masih berada di kutub kalaza, ini dan ini, masing-masing akan membentuk selaput sel dan terjadi penambahan sitoplasmanya, dinamakan sel antipoda. Nah, ini sel antipoda. Nah, kemudian yang ini adalah di sini sel sinergit, ini juga sel sinergit, yang tengah ini adalah sel telur. Nah, ini adalah perbesaran dari proses yang tadi. Nah, mula-mula seperti ini adalah ovarium muda yang terdiri dari bakal integumen dalam, ada di sini, mula-mula seperti ini dari dua sel ini. Kemudian ada nucellus di bagian sini. Nah, ini adalah megasporosit. Nah, yang gambar besar ini adalah ovarium dewasa. Di sini adalah daerah kalaza di bagian sini. Kemudian ini adalah antipoda, 3 ini, 1, 2, 3 ini adalah antipoda. Kemudian yang ini adalah telur, sel telur. Nah, yang dua ini adalah nucellus. Setelah spin di sini namanya mikrofil. Dan ini adalah integumen luar dan ini integumen dalam. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan. Yang dibahas di sini, kasus di sini adalah perlakuan pada tomat wild type. Yang sebelah sini ini adalah wild type. Kemudian yang di sini adalah diberi perlakuan khusus, yaitu dengan gen IMA yang berlebih. Nah, gen IMA ini merupakan gen yang diketahui bahwa dia akan meningkatkan proses pembentukan gametofit betina. Nah, bisa kita lihat teman-teman, pada proses A ini pada wild type itu terjadi bentuknya baru satu sel sini. Nah, sedangkan yang diberi perlakuan dengan penambahan hormon atau penambahan gen IMA ini, dia sudah menjadi beberapa sel. Artinya, pada perlakuan ini dapat diketahui bahwa gen IMA ini meningkatkan laju gametogenesis atau pembentukan gametofit betina. Nah, pada proses yang kedua juga sama. Di sini masih beberapa bentuknya seperti ini, kemudian yang kanan sudah seperti ini. Nah, ini yang kiri seperti ini, yang kanan seperti ini. Nah, selanjutnya, bisa kita lihat ini merupakan bakal dari ovul, teman-teman. Nah, yang wild type itu masih hanya 3 atau berjumlah sedikit, kemudian yang diberi perlakuan itu ada banyak. Nah, lebih daripada jumlahnya wild type. Nah, kemudian di kanan juga demikian, yang wild type itu ukurannya bisa dikatakan masih sedikit atau kecil, kemudian yang diberi perlakuan itu berkurang lebih besar. Nah, ini merupakan hasil akhirnya. Ovul yang dihasilkan pada wild type bisa dikatakan berjumlah lebih sedikit, dan kemudian yang diberi perlakuan IMA, ovulnya berjumlah lebih banyak. Nah, diagramnya seperti ini. Ovarium yang dihasilkan dengan tambahan gen IMA ini menghasilkan ovul atau jumlah telur lebih banyak. Nah, di sini juga teman-teman. Nah, di sini kalau yang ini adalah gambar dari bunga dan juga pistilunya atau putiknya. Di sini ada gambar putiknya, dan ini adalah wild type, dan ini adalah perlakuan. Nah, ini adalah proses
proses lengkap dari pembentukan gametogenesis. Nah, di sini gambar pengembangan putih dari wild type dan spesies mutan. Nah, yang A dan C ini adalah penampangnya, penampang melintang dan membujurnya. Kemudian untuk yang B dan D adalah bagian membujur pada tahap bunga mekar. Yang E dan I ini merupakan putiknya dengan ukuran 1-2 mikrometer. Dan F dan J juga demikian dengan ukuran 2-3 mikrometer maksud saya. Dan yang kemudian yang G dan K juga demikian. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini di mana spesies mutan itu memiliki ukuran yang lebih besar dan juga jumlah sel telur yang lebih banyak. Nah, yang ini adalah proses akhir atau hasil akhir dari perlakuan tadi. Nah, yang atas ini adalah bunganya, dan ini adalah hasil buahnya. Nah, bisa kita lihat teman-teman dari panjang putihnya. Nah, kalau yang perlakuan yang ini, itu dimana ini jurnal yang berbeda, yaitu dimana perlakuannya itu tidak ditambahkan hormon AMA, tetapi dikurangi hormonnya. Nah, terlihat bahwa spesies yang diberi perlakuan itu memiliki panjang putih lebih pendek daripada yang wild type. Nah, ini membuktikan bahwa gen ini atau gen AMA ini merupakan gen yang berperan dalam proses perkembangan gametofit betina pada tumbuhan tomat. Nah, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.